Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang materi penganggaran sektor publik. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Kelvin Tuisan, kedua Rapa Jersia Karina, ketiga Imade Wardana, keempat Hendel Mangyaro. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian anggaran. Anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Menurut National Committee on Governmental Accounting atau NCGA, saat ini Governmental Accounting Standard Board atau GASB mendefinisikan budget anggaran adalah rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu. Selanjutnya, pengertian anggaran sektor publik merupakan suatu rencana kegiatan dalam bentuk perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. ASP merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan beberapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat dan beberapa banyak serta bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanainya. Konsep dan tujuan anggaran sektor publik. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu, yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Ada 3 informasi dalam anggaran. Pertama pendapatan, kedua belanja, ketiga aktivitas. Tujuan penganggaran memaksa manajer membuat rencana, memberikan informasi sumber daya yang dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, standar evaluasi kinerja, meningkatkan komunikasi dan koordinasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik anggaran sektor publik. Yang pertama, anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan. Yang kedua, anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, 1 atau beberapa tahun. Yang ketiga, anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Yang keempat, usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran. Yang kelima, sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. Berikutnya kita akan membahas tentang fungsi anggaran. Yang pertama, alat perencanaan. Yang pertama, merencanakan tindakan yang akan dilakukan. Yang kedua, merencanakan berapa biaya yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, merencanakan berapa hasil yang diperoleh untuk mencapai tujuan organisasi. Perencanaan melihat ke masa depan dalam menentukan tindakan apa yang harus dilakukan untuk merealisasikan tujuan tertentu. Anggaran sebagai perencanaan. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk, yang pertama, merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan. Yang kedua, merencanakan berbagai program dan kegiatan. Yang ketiga, mengalokasikan dana pada berbagai program. Yang keempat, menentukan indikator kinerja. Yang kedua, alat pengendalian. Anggaran digunakan untuk menghindari overspending dan underspending, sehingga tak terjadi pemborosan, korupsi, dan inefisiensi anggaran. Pengendalian melihat ke belakang, yaitu menilai apa yang telah dihasilkan dan membandingkan rencana yang telah disusun. Anggaran sebagai pengendalian. Pengendalian anggaran sektor publik dilakukan melalui 4 cara, yaitu yang pertama membandingkan kinerja aktual, yang kedua menghitung selisih anggaran, yang ketiga menentukan penyebab yang dikendalikan, yang keempat, merevisi standar biaya atau target anggaran. Yang ketiga, alat kebijakan fiskal. Untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, melalui anggaran tersebut, dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Yang keempat, alat politik. Untuk memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas, anggaran bukan hanya sekedar melihat teknis, akan tetapi lebih merupakan alat politik, yaitu digunakan untuk bernegosiasi dan pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan publik oleh para manajer publik. Selanjutnya nomor 5, ada alat koordinasi dan komunikasi. Yang pertama, alat koordinasi, yaitu koordinasi antar bagian sehingga tercapai konsistensi tujuan. Berikutnya ada alat komunikasi. Anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan. Anggaran sektor publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Anggaran sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif.
Yang keenam, ada alat penilaian kinerja. Kinerja eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi anggaran. Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder atau eksekutif kepada pemberi wewenang atau legislatif. Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil ia capai dikaitkan dengan anggaran yang telah disiapkan. Yang ketujuh, ada alat motivasi. Untuk memotivasi manajer dan staf agar bekerja 3E atau ekonomisasi, efektivitas, dan efisiensi agar tercapai tujuan organisasi. Yang terakhir, yang ke-8, ada alat menciptakan ruang publik. Sarana publik untuk menyampaikan pendapat sehingga dapat mengambil tindakan. Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, DPR, DPRD, masyarakat, LSM, perguruan tinggi, dan berbagai organisasi masyarakat harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Kelompok masyarakat yang terorganisir akan mencoba mempengaruhi anggaran pemerintah untuk kepentingan mereka. Kemudian kita masuk ke dalam jenis anggaran sektor publik. Yang pertama ada anggaran operasional, yaitu untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari pemerintah. Kemudian belanja rutin, yaitu belanja yang manfaatnya hanya satu periode anggaran dan tidak menambah aset pemerintah. Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintah. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah belanja rutin. Disebut rutin karena sifat pengeluaran tersebut berulang-ulang ada setiap tahun. Secara umum, pengeluaran yang masuk kategori anggaran operasional antara lain belanja administrasi umum dan belanja operasi dan pemeliharaan. Yang kedua adalah anggaran modal atau investasi, yaitu berisi rencana jangka panjang dan pembelanjaan aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan. Kemudian belanja modal, pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi 1 tahun periode anggaran dan akan menambah aset pemerintah. Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap, seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman. Belanja investasi atau modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaan. Oke, berikut orang akan membahas mengenai prinsip anggaran sektor publik, di mana prinsip anggaran sektor publik ini ada 8, yaitu yang pertama otorisasi legislatif. Nah, anggaran publik itu harus mendapat otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut. Yang kedua komprehensif, di mana anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non-budgeter pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif. Yang ketiga, kebutuhan anggaran, di mana semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum. Yang keempat, ada non-discretionary appropriation, di mana jumlah yang disetujui oleh Dewan Legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Berikutnya atau yang kelima ada periodik, di mana anggaran merupakan suatu proses yang periodik, bisa bersifat tahunan maupun multi tahunan. Yang keenam, akurat, di mana estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran, serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran. Yang ketujuh, jelas, di mana anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami oleh masyarakat dan tidak membingungkan. Yang kedelapan, diketahui publik. Nah, anggaran itu harus diinformasikan kepada masyarakat luas. Yang berikutnya, orang akan melihat mengenai siklus anggaran, di mana ada 5 tahapan dalam siklus anggaran ini, yaitu yang pertama ada tahap persiapan atau preparation, di mana di dalam tahap ini terjadi proses pemberian arahan berdasarkan rencana strategis organisasi dan juga usulan atau masukan dari tingkatan unit kerja atau program. Yang kedua ada tahap ratifikasi atau ratification, di mana pada tahap ini terjadi kompilasi usulan anggaran. Yang berikutnya atau tahap yang ketiga ada tahap implementasi, yaitu implementasi atas semua anggaran yang sudah
atau atas usulan yang sudah disepakati sebelumnya. Terus yang berikutnya atau yang keempat ada tahap pelaporan atau reporting, dan yang terakhir atau yang kelima ada tahap evaluasi atau evaluation. Nah, demikianlah pembahasan materi dari kami kelompok 1. Terima kasih.